Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya di SDA Nazaret TV Channel dalam ibadah mesbah petang kita pada petang hari ini. Apa kabar saudaraku sekalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu oleh karena berkat Tuhan. Petang ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu pelajaran hari Selasa 4 Agustus 2020. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas tuntunan-Mu kepada kami. Kami memohonkan Roh Kudus-Mu agar kami memahami pelajaran firman Tuhan pada petang hari ini. Inilah doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, adapun judul pelajaran sekolah sahabat kita saat ini ialah tujuan karunia-karunia rohani. Kemarin kita sudah pelajari ya pada pelajaran hari Senin ya, bahwa Allah kita memberikan karunia-karunia yang baik kepada umat-umatnya. Dan apapun karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita ya, apakah itu banyak atau sedikit, ya apakah itu besar atau kecil bagi pemandangan orang, pelajaran kita mengatakan kemarin, jangan pernah meremehkan karunia-karunia rohani itu. Jadi karunia yang baik ya, pemberian Allah kita itu telah kita miliki. Yang menjadi pertanyaan kepada kita untuk pelajaran saat ini adalah apa tujuan karunia-karunia rohani itu diberikan. Pertama-tama mari kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, jadi karunia roh, penyataan roh itu diberikan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama maksudnya adalah di mana jemaat Tuhan ya diperlengkapi untuk pelayanan. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kita mencatat apa tujuan dari karunia-karunia rohani. Dikatakan memelihara dan memperkuat gerejanya, menyelesaikan pelayanannya ya, dan kemudian mengembangkan gereja yang bersatu, yang siap untuk melayani misinya. Jadi inilah yang dicatat oleh pelajaran sekolah sahabat kita, tujuan dari karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, umat-umatnya. Jadi ada contoh-contoh yang dicatat di dalam pelajaran kita tentang karunia-karunia rohani. Ya, saya bacakan di sini contoh-contoh karunia rohani seperti menolong, melayani, memberitakan, mengajar, mendorong semangat, memberi, ya. Kemudian karunia keramah tamahan, belas kasihan, bantuan, keceriaan. Ya, jadi ini semua adalah karunia-karunia rohani yang mungkin dimiliki oleh semua umat-umat Tuhan ya, walaupun satu orang itu seorang ya tidak memiliki semuanya, tetapi paling tidak ada beberapa yang dimiliki, dan tidak ada umat-umat Tuhan yang tidak memiliki apa? Karunia. Semua punya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tujuannya yaitu tadi ya, memelihara, memperkuat gerejanya, mengembangkan gereja agar bersatu dalam menyelesaikan misi atau menyelesaikan pelayanan, membangun diri dalam kasih. Ya, jadi sehingga tubuh Kristus, jemaat Allah itu saling mengasihi satu dengan yang lain, memperlengkapi, sehingga kalau sudah saling mengasihi, diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, maka bisa melakukan apa? Bisa melakukan pekerjaan misi. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa hubungannya antara karunia dan talenta?
Jadi dikatakan karunia adalah kualitas yang dibagikan secara ilahi, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk memperlengkapi mereka bagi pelayanan khusus mereka di gereja dan pelayanan kepada dunia, ya. Jadi ketika Allah memperlengkapi secara khusus seseorang dalam karunia tertentu, ya, dan itu menjadi satu alat yang digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani dunia. Contohnya karunia untuk menyembuhkan, ya. Kalau seseorang memiliki karunia untuk menyembuhkan, maka dia melayani pekerjaan Tuhan dengan menggunakan karunia-Nya menyembuhkan orang-orang sehingga orang-orang lain itu datang mengenal Tuhan. Mungkin saja ada orang yang memiliki karunia khusus, yaitu dalam hal berkhotbah, ya. Ada orang yang suka menolong, dia gunakan semua itu untuk khusus menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, dan ini karunia-karunia pemberian Tuhan ini untuk melayani misi Tuhan, ini termasuk juga di dalamnya talenta, ya. Karena talenta itu adalah sudah dibawa sejak lahir, ya. Tetapi perbedaannya, ya, semua talenta alami diberikan Tuhan, tetapi tidak semua digunakan dalam pelayanan Kristus. Itu perbedaannya, ya. Jadi kalau karunia rohani itu adalah pemberian yang khusus diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, dan itu pasti untuk digunakan dalam pelayanan. Sedangkan talenta itu bisa menjadi karunia rohani bagi seseorang, tetapi talenta juga bisa digunakan hanya untuk apa? Kepentingan sendiri, untuk keluarga, mencari nafkah, mencari keuntungan, ya. Keahlian-keahlian yang sudah diberikan Tuhan sejak lahir, yang dia latih dan dipergunakan untuk melayani dirinya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tulisan Ellen White di dalam Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 249, ya, dikatakan demikian. Karunia-karunia yang istimewa dari Roh bukanlah satu-satunya talenta yang digambarkan dalam perumpamaan ini, ya. Ia termasuk semua pemberian dan anugerah, apakah itu asli atau diperoleh, bersifat alami atau rohani. Semuanya itu harus digunakan dalam pelayanan Kristus. Oleh menjadi murid-muridnya, kita menyerahkan diri kita kepada Dia dengan segala keadaan kita dan milik kita. Karena itu, dikembalikannya kepada kita dalam keadaan yang murni dan agung, untuk digunakan bagi kemuliaannya, bagi kebahagiaan sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, jadi karunia-karunia rohani, talenta-talenta, itu semua harus kita gunakan untuk melayani. Untuk apa? Kepentingan bersama umat-umat Tuhan, agar semua umat Tuhan dapat bersatu, sehati, seia, sekata dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kemudian, saudara-saudaraku, karunia-karunia khusus, ya. Dalam pelajaran kita ini ada lagi karunia-karunia khusus seperti bernubuat, ya. Itu tetap ada. Kita harus percayai ada orang yang diberikan Allah karunia khusus untuk bernubuat. Dan yang lebih nyata sekarang, ada juga karunia khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang menjadi pemegang jabatan khusus di gereja. Ketika dipilih menjadi apakah ketua-ketua jemaat, apakah menjadi sekretaris bendahara, departemen dalam bidang-bidang pelayanan di jemaat, itu semua adalah karunia khusus yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita patut bersyukur dan berbangga oleh karena karunia-karunia menjadi pemimpin di gereja. Apa fungsi, ya, dari para pemimpin ini di gereja? Apakah fungsi karunia rohani menjadi pemimpin, ya, atau jabatan di gereja? Nah,
dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, fungsi dari semua kepemimpinan di gereja adalah membantu setiap anggota dalam menemukan karunia rohani mereka dan mengajar mereka untuk menggunakan karunia-karunia ini untuk membangun tubuh Kristus. Nah, ingat saudara-saudaraku yang telah dikaruniakan Allah kepada saudara sebagai penilik jemaat. Mari kita gunakan fungsi kita. Mari kita gunakan fungsi karunia yang diberikan kepada kita. Kita merangkul anggota jemaat kita, memotivasi mereka, mempersiapkan mereka, ya, menggali apa karunia-karunia yang mereka miliki, sehingga bukan hanya 1-2 orang saja yang bekerja melayani pekerjaan Tuhan, tetapi semua anggota dapat berpartisipasi dengan apa? Karunia-karunia yang mereka miliki, talenta-talenta yang mereka miliki. Oleh karena apa? Para pemimpin-pemimpin, ya, yang sudah diberikan karunia memimpin ini dapat apa? Mengarahkan mereka. Jadi inilah yang menjadi pelajaran kita pada saat ini, saudara-saudaraku. Apapun yang menjadi karunia yang diberikan Tuhan secara khusus kepada kita, kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Apapun talenta-talenta yang kita miliki, kita latih untuk kita jadikan sebagai sarana, alat untuk apa? Menyelesaikan misi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Terima kasih atas pelajaran firman Tuhan yang indah. Kiranya ini boleh menguatkan kami, agar kami senantiasa boleh menggunakan karunia-karunia, talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing untuk benar-benar melayani-Mu. Inilah doa kami Bapa, berkati semua umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah Mesbah petang ini, dimanapun semua mereka berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, demikian ibadah Mesbah petang kita pada saat ini. Selalu semangat, ya, salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.